Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122-P Tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 7 September 2025. Pelantikan ini didasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 122-P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden menegaskan, Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk untuk melakukan kajian menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara terhadap institusi Polri, termasuk menilai kekuatan dan kelemahan yang ada. Para anggota komisi ini nantinya diminta melaporkan hasil kerja yang telah dilakukan secara berkala dan memberikan rekomendasi untuk mengambil tindakan reformasi. Menurut Presiden, masyarakat membutuhkan kajian yang objektif dan tajam terhadap berbagai lembaga negara. Terkait itu, supremasi hukum sebagai fondasi keberhasilan bangsa menjadi sangat penting. Komisi Percepatan Reformasi Polri berisi 10 orang. Mereka yang dilantik di istana yaitu Jimli Ashidik sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ahmad Doviri sebagai anggota, Mahfud MD sebagai anggota, Yusril Iza Mahendra sebagai anggota, Supratman Andi Aktas sebagai anggota, Oto Hasibuan sebagai anggota, Listio Sigit Prabowo sebagai anggota, Tito Karnavian sebagai anggota, Idam Aziz sebagai anggota, dan Badrodin Haiti sebagai anggota. Bila mencermati nama-nama ini, terdapat 4 purnawirawan perwira tinggi Polri. 3 diantaranya merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian alias peraih rencana Adi Makayasa di angkatannya masing-masing. Mereka yaitu Jenderal Pol Purnawirawan Badrodin Haiti, Jenderal Pol Purnawirawan Tito Karnavian, dan Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri. Nah, seperti apa rekam jejak mereka? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti. Badrodin merupakan lulusan terbaik Akpol 1982. Rekam jejak reserse kelahiran Jember, Jawa Timur ini terbilang cemerlang. Berbagai penugasan pernah dijalani hingga puncaknya menjadi orang nomor 1 di Korps Bayangkara. Lulus dari Kawah Chandra di Muka Akademi Kepolisian di Semarang, Badrodin mula-mula dinas sebagai Danton Sabara Ditsamapta Polda Metro Jaya pada 1982. Setelah itu, Kasubro Ops Polres Metro Depok, kemudian Kapolsek Pancoran Mas Depok pada 1983. Seiring perjalanan waktu, karirnya terus melesat. Berbagai penempatan ditugaskan kepadanya. Begitu juga medan laga seperti Operasi Seroja dan Operasi Tinombala turut dijalaninya. Bintang emas singgah di pundaknya ketika ditunjuk sebagai Kapolda Banten pada tahun 2004. Setelah itu, karirnya dihiasi sebagai Seslem Lemdiklat Polri pada tahun 2005, Kapolda Sulawesi Tengah pada tahun 2006,
Kapolda Sumatera Utara pada 2009 hingga 2010, Kadifkum Polri pada tahun 2010, dan Kapolda Jawa Timur pada 2010 hingga 2011. Setelah itu, Badrodin digeser sebagai staf ahli Kapolri pada tahun 2011, asisten operasi Kapolri pada 2011 hingga 2013, dan Kabahar Kampolri pada 2013 hingga 2014. Karirnya terus mencorong. Badrodin lantas dipercaya sebagai Wakapolri pada kurun waktu 2014 hingga 2015. Puncaknya, Presiden Jokowi melantik polisi berkumis tebal ini sebagai Kapolri pada tahun 2015, menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang memasuki masa pensiun. Badrodin menjabat hanya sekitar setahun. Pada tahun 2016, dirinya pensiun. Kedua, Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Siapa yang tak kenal Tito Karnavian? Jika ada polisi yang karirnya sangat-sangat meroket, Tito salah satu orangnya. Reserse kelahiran Palembang ini merupakan lulusan terbaik Akpol 1987. Kecerdasan Tito juga tercermin dari gelar Master of Art dalam bidang Police Studies di Universitas Exeter, Inggris. Juga gelar PhD jurusan Strategic Studies with Interest on Terrorism and Islamic Radicalization di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Tito mengawali tugasnya di Polres Jakarta Pusat. Namanya mulai dikenal ketika berhasil menangkap dalam pembunuhan Hakim Agung Syafyudin pada tahun 2001. Saat itu, Tito adalah ketua tim Kobra yang dibentuk Reskrim Polda Metro Jaya. Karir reserse ini terus melesat ketika ditugaskan di Densus 88 Anti Teror Polri pada 2004. Namanya melambung tinggi saat bersama timnya sukses besar melumpuhkan gembong teroris paling dicari, Dr. Azhari. Dalam penggerebekan di Songgoriti, Kota Batu, Jawa Timur pada 9 November 2005, pasukan Densus 88 berhasil mengakhiri pelarian dalang bom Bali itu. Kesuksesannya ini membuatnya diganjar kenaikan pangkat luar biasa. Nama Tito makin harum dalam dunia perburuan tersangka tindak pidana terorisme. Dia juga memimpin tim khusus yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Nurdin M. Top. Atas prestasi itu, Tito menggenggam 1 bintang emas, alias naik pangkat menjadi Brigjen. Penugasannya pun makin beragam. Tito antara lain pernah dipercaya sebagai Kapolda Papua pada 2012, kemudian Kapolda Metro Jaya pada 2015. Sebagai Kapolda Metro, salah satu kasus terbesar yang pernah ditangani adalah kejadian bom Sarina Tamrin pada Jakarta 2016. Dengan pengalamannya dalam bidang terorisme, dalam waktu kurang dari 5 jam, situasi sudah bisa dikendalikan dan pelaku juga sudah ditangkap. Kesuksesan itu membawanya dipromosikan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, menggantikan Komjen Pol Usman Saud Nasution yang memasuki masa pensiun. Di posisi itu, pangkatnya menembus bintang 3 alias Komjen. Nama Tito semakin santer masuk bursa Kapolri. Faktanya benar terjadi. Pada 15 Juni 2016, Presiden Jokowi mengirimkan surat ke DPR yang berisi penunjukan Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang segera masuk masa pensiun. Tito Karnavian resmi dilantik menjadi Kapolri pada 13 Juli 2016. Selepas pensiun, dia lagi-lagi dipercaya Jokowi. Kali ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Selama 10 tahun menjabat, Tito kembali dipercaya Presiden Prabowo sebagai Mendagri di Kabinet Merah Putih. Ketiga,
Komjen Purnawirawan Ahmad Doviri. Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri memiliki rekam jejak moncer di Korps Bayangkara. Berbagai posisi strategis pernah dijabat peraih Adi Makayasa 1989 itu. Setelah lulus dari Akpol, dia memulai karirnya sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang di tahun 1990. Kapolres Bandung di tahun 2007, Kapoltabes Yogyakarta 2009, Koors Pripim Polri 2010, Kapolda DIY tahun 2016, Kapolda Banten di tahun 2016, dan Kapolda Jabar di tahun 2020. Ketika menjabat Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, nama Ahmad Doviri semakin dikenal karena saat ia pimpin, dia berhasil mengatasi kejahatan jalanan yang dilakukan kalangan remaja. Tindak kejahatan itu dikenal sebagai keliti. Namanya semakin berkibar saat dia memimpin sidang kode etik mantan Kadif Propam, Irjen Pol Verdi Sambo. Saat itu, dia masih menjabat Kabak Intelkam. Kapolri menunjuknya masuk dalam jajaran tim sus untuk membongkar sekaligus mengusut kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang didalangi Sambo. Pada tahun 2024, polisi kelahiran Indramayu ini diangkat sebagai Wakapolri, menggantikan Komjen Pol Purnawirawan Agus Andrianto. Sejak 17 September 2025, Doviri ditunjuk Presiden Prabowo sebagai penasihat khusus Presiden, bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian.